Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya anak-anak, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran Quran hadis. Nah, walaupun pembelajaran jarak jauh dan masih pembelajaran daring, tetap semangat ya anak-anak. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, nanti anak-anak ibu juga mengikuti ya. Oke, doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, selanjutnya kita baca satu surat dalam Al-Quran ya anak-anak. Oke, kali ini kita akan membacakan surat Al-Asr. Ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa sebelum belajar dan membacakan satu ayat dalam Al-Quran, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan ilmu itu agar kita mudah memahami dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sebelumnya anak-anak bisa mempersiapkan buku tulis, buku panduan atau buku pegangan yang telah diberikan, dan jangan lupa absen di lembar kehadiran. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, apa sih dan bagaimana sih kehidupan di dunia dan di akhirat itu agar bisa seimbang? Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan menceritakan kisah mengenai sahabat Rasul. Nah, pasti anak-anak gak asing ya. Nah, kisah ini mengisahkan sahabat Rasul yang bernama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba anak-anak tahu gak sih kisah beliau itu apa? Yang menggambarkan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat itu gimana sih, Bu? Oke. Jadi kisahnya itu, nah, sewaktu atau dalam sebuah perjalanan, Khalifah Umar itu bertemu dengan orang-orang yang berada di masjid dan mereka sedang beribadah, tetapi mereka melupakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Nah, dia rajin sekali beribadah, namun kebutuhan sehari-hari bergantung pada saudaranya. Dan beliau bertanya kepada orang tersebut, "Kenapa kamu berdiam diri di masjid dan kamu tidak mencari rezeki dari Allah atau tidak bekerja?" Nah, orang tersebut menjawab, "Saya, wahai Khalifah, kebutuhan sehari-hariku sudah dipenuhi oleh saudaraku. Karena itu hidupku hanya untuk Allah. Kugunakan hari-hariku untuk sholat, membaca Al-Quran, serta itikaf di masjid." Nah, mendengar jawaban itu, Khalifah menjawab, "Kalau begitu, pahala saudaramu lebih besar dari pahalamu, sebab kamu tidak mungkin bisa menjalankan ibadah di masjid ini seperti ini tanpa ada bantuan saudaramu yang setiap hari bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirimu dan kebutuhanmu." Nah,
Dari situ Khalifah mengajarkan agar kita bisa menyeimbangkan keduanya dan jangan sampai kita fokus pada satu atau fokus hanya beribadah saja sampai melupakan kehidupan di dunia. Nah, itu ya menjadi pengantar materi kita, yakni kisah Khalifah Umar bin Khattab. Oke. Nah, pembelajaran kali ini Ibu akan mengambil 3 hadis yang berkenaan dengan konsep keseimbangan hidup dan di akhirat. Nah, nanti anak-anak bisa melihat di buku panduan atau buku pegangan ya. Oke, Ibu akan melafalkan hadis tersebut dan tugas anak-anak bisa mengikuti apa yang Ibu lafalkan. Oke, hadis yang pertama. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratuhu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa innad dunya balaghun ilal akhirati wala takunu kallan 'alan nas. Rawahu Ibnu Sakir An-Nas. Hadis yang kedua. Al-mu'minu qawiyun khairun wa ahabbu Allahi minal mu'minin dha'ifin wa fi kullin khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jis. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Hadis yang ketiga. La an ya'khuda ahadukum ahbulan fayakhuda khusmatan min hatabin fayabi'a fayakuffullahu bihi wajhahu khairun min an yas'alan nasa wa'tiya ammuni'a. Rawahu Bukhari an Zubair bin Awam. Nah, terjemahan hadis tersebut yang pertama, hadis pertama terjemahannya, bukanlah orang yang baik di antara kamu yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat memadukan keduanya. Sungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir dari An-Nas. Terjemahan hadis yang kedua. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tak berdaya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hadis yang ketiga. Sungguh jika salah seorang di antara kamu membawa seutas tali untuk mencari seikat kayu bakar, lalu kayu itu dijual sehingga Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya dengan hasil jualnya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau ditolak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kandungan atau pelajaran yang terdapat dalam ketiga hadis tersebut. Nah, hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan Ibnu As-Sakir dari Anas. Nah, dalam hadis tersebut ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama pelajarannya, tidak dibenarkan orang Islam lebih mengutamakan akhirat atau kehidupan akhiratnya sehingga dia melalaikan kehidupan di dunia. Begitu pula sebaliknya, mengejar dunia hingga lupa akhiratnya. Nah, jadi gak boleh fokus hanya salah satu, misal ibadah terus hingga lupa dia bekerja, atau bekerja terus hingga lupa ibadahnya. Itu perbuatan yang tidak baik atau hal yang tidak baik. Nah, yang kedua, yang terbaik dalam Islam adalah yang memperhatikan keseimbangan antara hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kehidupan dunia
perlu diperhatikan, bukan sebagai tujuan hidup, akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai kehidupan akhirat. Nah, di dunia ini sarana kita untuk mencapai kehidupan di akhirat. Yang keempat, dengan adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan di dunia dan di akhirat, Allah akan menjanjikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, yang kelima, agama Islam melarang pemeluknya menjadi beban dan memberatkan orang lain. Maka orang Islam wajib berusaha dengan keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga tidak menjadi beban untuk orang lain. Nah, pelajaran yang selanjutnya yang terkandung dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang pertama, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, selanjutnya dalam hadis ini juga mengandung motivasi bagi umat Islam untuk menjadi umat yang kuat. Nah, kuat di sini maksudnya apa sih? Nah, kuat di sini antaranya yang pertama, kuat iman. Jadi imannya teguh dan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Yang kedua, kuat ilmu. Nah, dengan kuat ilmu dia memiliki ilmu dan wawasan yang sangat luas. Sehingga dengan ilmunya dia dapat memperjuangkan Islam dengan benar. Yang ketiga, kuat ekonomi. Karena hidupnya ketercukupan sehingga dapat memperjuangkan dengan mudah Islam itu karena dia ditopang dengan harta yang cukup. Karena kuat ekonominya. Yang keempat, kuat semangat. Di sini dia memiliki semangat yang kuat dalam segala aspek kehidupan. Nah, dengan semangat ini berarti dia memiliki modal yang sangat besar untuk mencapai kejayaan Islam. Yang kelima, kuat fisik. Nah, dengan fisik yang kuat juga badan yang sehat dan pastinya tidak sakit-sakitan. Nah, dengan badan yang sehat ini akan menopang terhadap perjuangan Islam. Nah, yang ketiga, pelajaran dari hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Zubair bin Awam ini juga mengandung beberapa pelajaran untuk kita ambil dan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Yang pertama, memotivasi untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya. Nah, yang kedua, tidak merasa rendah diri dalam melakukan pekerjaan yang halal meskipun hanya mencari kayu bakar. Yang walaupun pekerjaannya mencari kayu bakar, yang penting halal itu lebih baik. Yang ketiga, bekerja dengan semampunya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya. Itu jauh lebih mulia ketimbang meminta-minta kepada orang lain karena tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang memberi. Jadi umat Islam itu nggak boleh meminta-minta kepada orang lain. Kalau dia sanggup untuk bekerja keras, ya itu lebih baik dia bekerja keras daripada meminta-minta kepada orang lain. Nah, yang keempat, meminta-minta kepada orang lain ini adalah perbuatan yang tidak terhormat dan seharusnya dijauhi oleh setiap muslim. Yang kelima, wajib bagi setiap muslim itu memiliki penghasilan karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dia tidak menjadi beban orang lain. Nah, itu ya kandungan dari ketiga hadis yang Ibu bacakan tadi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai keterkaitan kandungan hadis dalam perilaku keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat dalam fenomena kehidupan dan akibatnya. Nah, ketiga hadis tersebut atau kandungan hadis yang Ibu bacakan tadi itu kita dapat mengetahui bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara hadis satu dengan hadis yang lain. Nah, hubungannya dengan fenomena
kehidupan setiap manusia. Nah, keterkaitan ketiga hadis tersebut dalam fenomena kehidupan sehari-hari dan akibatnya bagi kehidupan manusia itu ada ya. Nah, keterkaitan hadis atau keterkaitan kandungan hadis itu gimana sih? Ibu akan menjelaskan ya. Nah, hadis yang pertama itu mengajarkan kepada kita akan keseimbangan. Nah, kita harus memperhatikan keseimbangan terhadap kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi tidak dibenarkan meninggalkan dunianya demi kepentingan akhiratnya. Begitu pula sebaliknya. Karena Islam melarang kepada pemeluknya menjadi beban untuk orang lain. Itu berarti mendorong untuk hidup mandiri. Nah, hadis yang kedua itu mengandung motivasi agar hidup penuh semangat dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menjadi orang mukmin yang kuat. Karena orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga itu mendorong semangat yang kuat untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, apapun pekerjaannya, yang penting halal. Nah, hal ini akan mempengaruhi akan menghindari perilaku meminta-minta kepada orang lain. Nah, kesimpulan dari ketiga hadis ini, seorang muslim itu harus memiliki perilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Nah, yang pertama, dia itu harus berusaha menyeimbangkan antara kehidupan di dunia, urusan di dunia dan urusan di akhirat. Yang kedua, berusaha menjadi orang mukmin yang kuat dalam segala bidang. Jadi harus kuat dalam segala bidang. Nah, yang ketiga, mempunyai semangat yang tinggi dalam meraih sesuatu yang bermanfaat dan yang mulia. Yang keempat, selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Jadi setiap segi kehidupan kita harus selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dan selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, mau bekerja keras untuk memenuhi kehidupan dirinya dan juga keluarganya. Yang terakhir, yang keenam, itu tidak mau meminta-minta dan menjadi beban untuk orang lain. Nah, dampaknya apa sih? Dampak positif dari kita menerapkan ajaran-ajaran yang terkandung pada ketiga hadis itu apa sih? Nah, yang pertama, akan tercapai kehidupan dunia dan kehidupan di akhiratnya. Terus yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga tidak meminta-minta dan tidak menjadi beban untuk orang lain. Yang ketiga, memiliki pribadi yang kuat. Dan yang keempat, menjadi mukmin yang kuat dalam segala bidang. Yang kelima, terasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya tenang karena dia selalu memohon pertolongan kepada Allah, sehingga dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya menjadi tenang. Dan yang keenam, dapat memperjuangkan Islam dengan kekuatan yang maksimal. Dan yang ketujuh, menjadi orang yang terhormat sehingga tidak menjadi bahan cemooh orang lain, disegani oleh musuh-musuh Islam sehingga tidak senantiasa diganggu oleh musuh-musuh tadi. Nah, itu tadi kandungan hadis, keterkaitan ketiga hadis yang telah Ibu bacakan di awal tadi. Nah, yang selanjutnya Ibu akan memberikan satu ayat yang berkenaan dengan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat yang terdapat dalam Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Nanti anak-anak bisa membaca dan membuka Al-Qur'annya ya. Oke. Ibu bacakan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la yansa nasibaka minad dunya. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bahagiamu di dunia. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita agar memanfaatkan nikmat dunia yang Allah berikan untuk meraih kemuliaan di akhirat. Arti simpelnya gini anak-anak, korbankanlah duniamu untuk meraih akhiratmu, namun harus menyeimbangkan antara keduanya, tidak boleh hanya fokus sehingga meninggalkan salah satunya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya untuk tugas, nanti Ibu akan menge-share di grup kelas dan anak-anak bisa mengumpulkan pekan depan. Sekian, sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Mudah-mudahan dengan pembacaan itu memudahkan ilmu masuk kepada kita dan memberikan kebarokahan ilmu terhadap kita. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dan menjadikan kita lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa menjaga kesehatan, selalu meningkatkan ibadah kita, selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.